Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neza Novelia dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Ro'i saya adalah mau mastuwi al-duni wasayasa. Balagot ghalabat ala mu'tazila an-naza'atu ala aqolaya fartamadu ala akil fi ta'sisi aqdana damu huwa wa qadamuhi ala naqal wa qalu bil kafri qabla sama' wa rafadu ahadis wa qalu baujawbi mu'rafatullahi bil akal walau lam yarad syara'un bidzalik wa annahu idza ta'arad an-nas ma'al akil qadamul akil li'annahu wa aslan nas wala yataqaddahum fara'ala aswal wal hasanu wa qabahi yajibu ma'rafatuhuma bil akal fal akli bidzalika mawjubun wa amrun wa nahi yang qaduhum ma'aradu annahu ghalu fi astakhadamu wal akli wa ja'aluhu hakaman ala nasl bidzalika akhtalifu anna as-salafiyya alladhi astakhadamu wal akli wasilahu wa la fihuma an-nasul walaysa hakaman. Mu'tazilah adalah sekte teologis yang muncul pada akhir zaman Bani Umayyah awal abad kedua Hijriah di Basrah dan berkembang di era Abbasiyah. Mu'tazilah memainkan beberapa peran utama di tingkat agama dan politik. Mu'tazilah didominasi oleh kecenderungan rasional sehingga mereka mengandalkan pikiran dalam membangun keyakinan mereka dan menyampaikan kepada transmisi dan berkata dengan pikiran sebelum mendengar, dan mereka menolak hadis dan mengatakan bahwa wajib untuk mengetahui Tuhan dengan pikiran. Bahkan jika hukum tidak menginginkan itu dan jika itu bertentangan dengan teks dan pemikiran mereka menyajikan pikiran karena itu adalah asal dari teks. Dan cabang tidak mendahului yang asli dan baik dan buruk harus diketahui dengan alasan. Di antara Mu'tazilah yang paling terkenal adalah Wasil bin Atha, Amr bin Ubaid, Ibrahim an-Nizam, dan Hisham bin Amr al-Fawti. Nafsu ra'iyatullah haitsa ajma'uma al-mu'tazila ala annallaha la yara bil abswari la fit dunya wala fil akhirah qalu li anna fi itsbati ru'yah isbatul jihati lahi wal jism itla yaqad al basru ila uluwan wa huwa munazza ala an jiha wal al mukani wal jizim wa walu qalu Qur'an wajuhu maduna nadiratu ila rabbiha nadira ay muntadhara ku lahum bi annahu Qur'ani makhluk wa qalu innallaha kalam Musa bikalami akhdasa fi syajarah nafyuhu ululillahi wa ta'walu li astiwa'a fi qawlul Qur'an ar-rahmani alal arsy istawi bil istila'i wa qad wafqu bidzalika asyari'ati wa khalafu ahlan hadis alladzina bidza yusbituna uluwal makaniya lillah.
Kaum Mu'tazilah mulai dengan satu keyakinan dan perselisihan berkembang di sekitarnya untuk membentuk sistem keyakinan. Pilar terpenting yang menjadi sandarannya adalah Mu'tazilah ada 5 fundamental. Abu Hussein Al-Hayyat, salah satu imam Mu'tazilah, menyebutkan bahwa dia bahkan tidak pantas disebut Mu'tazilah. Pepatah tersebut menggabungkan 5 dasar: monoteisme, keadilan, janji dan ancaman, status antara dua posisi, promosi kebajikan, dan melarang kejahatan. 5 prinsip tersebut merupakan dasar yang disepakati kalangan Mu'tazilah, namun ada keyakinan lain di antara mereka. Ini adalah masalah kesepakatan di antara mereka dan beberapa dari mereka berbeda, dan di antara keyakinan itu adalah yang pertama yaitu penolakan melihat Tuhan, di mana Mu'tazilah setuju bahwa Tuhan tidak terlihat dengan mata, baik di dunia ini maupun di akhirat. Yang kedua adalah perkataan bahwa Al-Quran diciptakan. Mereka mengatakan bahwa Tuhan berbicara dengan Musa dengan kata-kata yang dibuatnya di atas pohon. Yang ketiga adalah menyangkal supremasi Tuhan, dan mereka menafsirkan istimewa dalam kata-kata Al-Quran yang maha penyayang bersemayam di atas tahta. Yang keempat adalah mereka mengingkari syafaat Nabi bagi umatnya yang melakukan dosa besar. Al-Asy'ari mengatakan dalam Al-Maqalat, dan mereka berselisih tentang syafaat Rasulullah. Yang kelima yaitu mereka mengingkari kehormatan para wali mereka dan mengatakan bahwa jika kehormatan para wali terbukti, wali akan dicurigai sebagai nabi. Nah, ada kelima prinsip tersebut memiliki garis umum pemikiran Mu'tazilah. Yang pertama yaitu monoteisme, yang mereka maksudkan adalah menegaskan keesaan Tuhan dan meniadakan peribahasa darinya. Dan mereka mengatakan bahwa sifat-sifat Tuhan adalah inti dari esensi Tuhan, karena dia maha mengetahui serta sendiri dia mampu dengan sendirinya, tidak ada atribut yang berlebihan bagi diri, dan lawan mereka biasa menafsirkan ini sebagai penyangkalan. Yang kedua yaitu adalah keadilan, yang mereka maksud adalah dengan mengukur penghakiman Tuhan sebagai dengan apa yang dibutuhkan akal dan hikmat. Yang ketiga yaitu status antara dua posisi. Prinsip ini menjelaskan aturan maksiat di dunia ini menurut Mu'tazilah, dan itu adalah masalah yang Wasal bin Atta tidak setuju dengan Al-Hasan Al-Basri, karena Mu'tazilah percaya bahwa orang yang tidak bermoral di dunia ini tidak bernama. Yang keempat yaitu janji dan ancaman, yang dimaksud dengan pemaksaan ancaman di akhirat kepada orang-orang yang melakukan dosa besar, dan bahwa Tuhan tidak menerima ada syafaat di antara mereka, dan tidak ada dari mereka yang dikeluarkan dari neraka karena mereka adalah orang-orang kafir yang telah meninggalkan agama dan akal kekal di dalam api neraka. Yang kelima yaitu amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Prinsip ini memperjelas kedudukan Mu'tazilah terhadap orang yang melakukan dosa besar, apakah mereka penguasa atau diperintah. Al-Asy'ari berkata dalam Al-Maqalat, dan kaum Mu'tazilah sepakat kecuali yang tuli, kewajiban amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran dengan kemampuan dan kesanggupan dengan lisan, tangan dan pedang, bagaimanapun mereka memperkirakan di atasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.